Selamat datang di podcast kali ini. Saya Muhammad Fajar Hadi Wijaya dan rekan saya Ahmad Mauladani dan juga narasumber kami ada Bu Nur Aini. Di episode kali ini kita akan membahas tentang fenomena self-diagnosis dan tren kesehatan mental di media sosial. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini kita telah melihat bagaimana media sosial menjadi platform utama bagi banyak orang dalam berbagi pengalaman ataupun informasi khususnya tentang kesehatan mental itu sendiri. Nah, jadi bersama saya hari ini ada Bu Nur Aini. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Ibu telah menjadi narasumber kami dan mari kita selami lebih dalam tentang self-diagnosis dan tren kesehatan mental di media sosial. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana sih kenapa orang sering melakukan self-diagnosis melalui informasi yang mereka terima atau mereka dapatkan dari media sosial itu sendiri? Baik, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa ini ya, dengan semangat, dan terima kasih saya dilibatkan atau ditunjuk nih sebagai narasumber ya. Ini adalah memenuhi mata kuliah kalian ya. Semoga semangat dan dapat nilai yang terbaik. Oke, terima kasih Bu. Ya, dengan tema yang cukup sangat fenomenal sekali ya terkait dengan self diagnosis pada fenomena saat ini ya, khususnya pada generasi Z ini sebenarnya ya, bagaimana mereka sering melakukan self diagnosis ya tanpa ada pendampingan atau tanpa ada bantuan dari profesional. Sebelumnya mungkin supaya teman-teman yang lain juga mengetahui apa sih sebenarnya self diagnosis itu ya. Self diagnosis itu sebenarnya ketika seseorang melakukan tindakan untuk mengetahui, untuk menilai ya tentang gangguan mental pada diri mereka sendiri tanpa bantuan dari profesional. Nah, ini biasanya yang akan menjadi satu tanda bahaya ya, khususnya bagi individu tersebut atau seseorang. Karena mereka melakukan satu tindakan yang bukan kompetensinya gitu. Dimana harusnya self diagnosis sendiri itu kan dilakukan oleh profesional yang sudah berkompetensi gitu. Apa sih yang menyebabkan remaja atau banyak seseorang ini melakukan self diagnosis? Lebih kepada karena pengen instan ya, pengen cepat tahu jawabannya ya. Merasa diri itu malu kalau datang ke profesional ya. Atau mungkin karena tarifnya mahal ya. Dan yang menjadi poinnya di sini adalah mereka itu lebih mudah saja untuk mendapatkan di internet ya. Mereka ingin tahu kalau aku gejalanya ini, gejalanya itu aku karena gangguan saya A, tapi ternyata belum tentu A ya, bisa jadi B. Atau bahkan gangguan itu sendiri kita tidak mengalami gangguan apapun. Ya, sehingga mereka lebih melakukan diagnosis itu ya, self diagnosis. Yang itu sebenarnya menjadi berbahaya, berdampak baik fisik maupun mentality dari seseorang tersebut. Nah, mungkin juga karena kecemasan yang berlebih ya Bu ya. Betul. Juga rendahnya literasi tentang kesehatan mental itu sendiri, dan ada beberapa yang karena ada dorongan untuk mendapatkan validasi ataupun dukungan online gitu Bu. Jadi ada yang melakukan self diagnosis karena ingin mendapatkan dukungan secara online gitu Bu. Nah, sosial media itu sendiri kan informasi yang sangat besar ya Bu. Tetapi juga
bisa menjadi hal yang membingungkan gitu, apalagi bagi orang yang awam ataupun minim pengetahuan gitu Bu. Nah, sejauh mana sih Bu interaksi dengan komunitas online atau di platform media sosial membantu individu merasa lebih terhubung dan bisa memahami diri mereka sendiri gitu Bu? Ya, tadi yang jelas bahwa semakin kita ini melakukan self diagnosis kan semakin akan menimbulkan kecemasan ya. Sebenarnya tidak ada sesuatu hal dalam dirinya. Karena keyakinan dia terhadap sesuatu hal yang belum pasti itu yang akhirnya justru hal itu akan terjadi. Sehingga orang mudah stres. Orang mudah cemas ya, anxiety. Nah, itu sehingga bagaimana nih kita bijak untuk bisa mensikapi kalau kita mengalami gangguan-gangguan terhadap mental kita ya, supaya kita lebih sehat mental. Yang pertama, tidak semua informasi terkait diagnosis itu terkait dengan kesehatan mental ditelan mentah-mentah. Kita cermati terlebih dahulu sumber terutama. Tapi memang yang penting adalah kita harus melakukan hal itu kepada yang kompeten, yaitu apa? Bantuan pada profesional, baik psikolog maupun psikiater, sehingga kita jelas tahu apa sih yang kita alami gitu. Dan yang ketiga, jangan terlalu bahwa meyakini bahwa informasi dari media-media sosial itu adalah suatu sumber yang sudah baku atau sumber-sumber yang sudah dipercaya. Karena kita juga jangan terlalu terburu-buru juga untuk mendiagnosis apa sih yang terjadi dalam diri kita. Ya, jadi itu kita lebih bijak aja. Jadi yang pertama memang harus kita datang ke profesional atau tenaga yang berkompeten. Yang kedua, kita menghindari justru informasi-informasi yang belum jelas. Itu yang nantinya akan menimbulkan berbagai dampak terhadap diri kita sendiri. Iya. Nah, tentu banyak diskusi tentang self diagnosis itu sendiri ya Bu, baik secara di lingkungan kita sendiri ataupun juga di lingkungan online gitu Bu. Nah, sebenarnya dampaknya sendiri itu apa sih Bu? Apakah itu dampak positif atau menjadi dampak yang negatif? Jelasnya dampaknya negatif ya. Karena kita ini mendiagnosis diri kita sendiri tidak sesuai dengan kapasitas atau kompetensi kita. Ya, terutama ini bagi kalangan generasi Z ini yang banyak sekali membutuhkan validasi dari orang lain. Apa sih yang menyebabkan? Dampaknya satu, sangat buruk terhadap diri kita. Sehingga kita itu lebih bahwa saya itu buruk ya. Seringnya kan mahasiswa generasi Gen Z itu kalau kita sering mendiagnosis sendiri itu kan sehingga menimbulkan dampak yang apa? Kita jadi merasa lebih buruk dari orang lain, kita tidak berharga, kita lebih depresi lagi. Nah, itulah pentingnya kita melakukan hal yang lebih sehat saja. Kalau memang kita membutuhkan validasi orang lain, maka cari orang-orang yang tepat. Ya, karena pada dasarnya setiap orang pasti ingin membutuhkan validasi. Namun dengan cara yang sehat, ya. Mungkin teman, sahabat, ya. Karena pada dasarnya dengan usia-usia teman-teman yang masih bertumbuh ini kan selalu ingin mendapatkan validasi. Selama validasi itu membuat kita lebih positif, kenapa tidak? Tapi tentunya dengan cara yang positif, yang sehat juga gitu. Saya tertarik dengan terbuka luasnya informasi-informasi di media sosial, dan ada penelitian mengatakan bahwa Gen Z itu salah satu penyumbang terbesar self diagnose di antara generasi-generasi lain. Dia yang disebabkan karena terbukanya informasi luas itu. Terbukanya informasi luas itu kan berarti ada dampak positif dan negatifnya. Dan beberapa kalangan kayak influencer bahkan ada dari psikologi pun itu pun menyebar luaskan tentang bahwa ketika orang depresi itu seperti ini. Nah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai seorang psikolog yang menyebarluaskan tentang simptom-simptom atau misalnya gejala-gejala depresi seperti itu?
toh nanti pada akhirnya akan menjadikan self diagnose pada orang-orang awam nantinya. Ya, oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Banyak juga di platform-platform yang juga Ibu baca juga ya, karena kan Ibu termasuk orang-orang yang suka mengamati media-media anak muda sekarang. Salah satunya Ibu juga lihat banyak para psikolog atau bahkan masih sarjana psikologi juga sudah memberikan platform terkait dengan bagaimana sehat mental. Yang pertama sebenarnya dampak positifnya kita lebih self awareness aja. Kita lebih mengenal kita, lebih apa ya, lebih berhati-hati. Kita lebih tahu oh iya ternyata saya ini di kondisi seperti ini ya. Cukup kita untuk mengetahui saja. Setelah itu tindakan kita adalah kita mungkin bertanya pada profesional itu. Kita sekedar dampak positifnya kita lebih tahu apa ya, mengetahui tentang diri kita. Kita lebih sedikitnya oh ya aku mengalami gangguan seperti ini. Tapi tidak kemudian menjadi sebuah self diagnosis tadi. Lebih kepada mengenal saja gejala apa sih yang saya alami. Oh, aku sudah masuk dalam tahap ini ya. Oh, misalnya aku mengalami depresi. Oh, aku sedang mengalami yang namanya kecemasan. Kita sekedar untuk menambah literasi aja. Oh, kecemasan seperti ini ya. Dengan informasi yang mungkin dari platform dari psikologi atau psikolog lah. Itu setidaknya kita akan menjadi lebih mengenal diri kita sendiri. Namun untuk lebih jauh lagi tentang gangguan itu, maka akan sebaiknya ke profesional atau yang berkompeten sehingga kita lebih mengenal lagi, lebih tahu lagi, benar nggak sih aku itu mengalami gangguan? Jangan-jangan saya tidak mengalami apapun gitu. Dengan informasi dari platform yang baru tersebut terkait dengan kesehatan mental, saya pikir itu menjadi sebuah informasi yang menarik, edukasi juga buat kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri, lebih tahu tentang pandangan kita sendiri, persepsi kita sendiri, sehingga kita lebih apa ya, membuka diri terhadap informasi tersebut. Kalau memang ternyata ada hal yang tidak sesuai, maka kita segera saja ke para profesional, mungkin psikolog atau psikiater yang itu akan menambah lebih mengenal diri kita sendiri. Karena sebenarnya kita ke psikolog itu kan bukan kita ini mengalami sesuatu gangguan, lebih kepada untuk mengetahui gimana sih cara saya untuk lebih kenal dan cara-cara atau upaya-upaya apa yang sebaiknya saya bisa lakukan terhadap diri saya sehingga kita menjadi lebih sehat mental. Oke, nah untuk langkah konkretnya sendiri apa sih Bu yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan online yang positif ketika kita ingin berbagi pengalaman tentang kesehatan mental itu sendiri gitu Bu? Oke. Yang pertama tentu harus sesuai dengan teorinya. Kalau kita sebagai mahasiswa ya, kita konteksnya kita bicara sebagai mahasiswa nih. Supaya saat kita memberikan edukasi pada orang banyak, kita tidak salah gitu. Berdasarkan teori, kemudian berdasarkan juga sumber-sumber yang berkompeten. Tidak salah juga kita juga bertanya kepada ahlinya atau profesionalnya supaya kita rujukannya itu jelas, referensinya jelas, sehingga itu akan menambah orang lain yang tidak mengenal apa itu kesehatan mental, apa itu self diagnosis, lebih tahu lagi gitu. Namun di akhir dari materi itu diberikan bahwa akan lebih baik kalau kita datang ke profesional gitu. Seperti itu sih. Nah, mungkin apa ya, dari yang Ibu sampaikan, dari penjelasan-penjelasan Ibu sangat informatif, khususnya bagi orang awam untuk memahami dan mengenal tentang apa itu self diagnose, juga tentang kesehatan mental itu sendiri, juga langkah-langkah yang tepat atau upaya yang tepat yang mesti kita lakukan untuk aware tentang kesehatan mental diri kita sendiri. Terima kasih banyak Ibu atas wawasan yang sangat berharga hari ini. Semoga diskusi kita dapat memberikan pemahaman lebih baik bagi pendengar tentang self diagnosis dan pentingnya kesehatan mental dan juga upaya yang tepat yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.